Selamat pagi, apa kabar semuanya? Lause percaya kita dalam keadaan baik dan sehat dalam lindungan Tuhan. Sungguh bersukacita hari ini kita bisa sama-sama ibadah online bersama. Mari sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mempersiapkan hati, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang baru dan indah ini. Kami bisa bangun pagi, bernafas, dan punya tubuh yang sehat. Semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini ya Tuhan, kami bisa berkumpul bersama keluarga dan teman-teman. Segala kebutuhan hidup kami Tuhan cukupkan, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan, walaupun kami belum dapat beribadah di gereja, kami mau bersyukur hari ini kami bisa sama-sama beribadah secara online. Tuhan, kiranya Roh Kudus mulai menolong kami, memampukan kami, agar kami mau dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang hormat datang kepada Tuhan, beribadah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa di dalam satu nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. 小朋友, semua ciptaan Tuhan itu baik dan indah. Bunga di taman beragam indah warnanya. Nah, 小朋友, kita mau bersyukur, terlebih lagi kita anak-anak Tuhan. Tuhan senantiasa pelihara, jaga dan menyertai. Mari kita sama-sama mengangkat pujian Tian Fu De Hua Yan. 小花园里红橙黄蓝绿，每朵小花都美丽。微风轻飘逸，蓝天同欢喜，在天父的花园里。你我同是宝贝，在这花园里，眼定新鲜呵护，不让你伤心。过风或下雨，阴天从不离开你。天父的小花成长在他手里。花园里红橙黄蓝绿，每朵小花都美丽。微风轻飘逸，蓝天同欢喜，在天父的花园里。你我同是宝贝，在这花园里，眼定新鲜呵护，不让你伤心。过风或下雨，阴天从不离开你。天父的小花成长在他手里。花园里红橙黄蓝绿，每朵小花都美丽。风轻飘逸，蓝天同欢喜，在天父的花园里。你我同是宝贝，在这花园里，眼定新鲜呵护，不让你伤心。过风或下雨，阴天从不离开你。天父的小花成长在他手里，别担心你的成长在他手里。 Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan sayang kepada kita semua. Namun ada kalanya kita tidak melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan kita tidak taat kepada Tuhan. Hari ini Lause mau mengajak setiap kita untuk datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Mari kita sama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan.
Tuhan, setiap hari kami mau belajar taat kepadamu, tapi ada kalanya kami ini lemah dan tidak melakukannya dengan baik. Saat ini kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, ada kalanya kami tidak taat kepada Tuhan, tidak membaca firman Tuhan dan berdoa. Ampuni kami Tuhan. Ada kalanya kami melawan papa mama, ada kalanya kami melawan lause, tidak sabaran, mudah marah, suka mengganggu sesama, mengejek sesama, dan tidak mengasihi sesama, serta kami ada kalanya iri hati. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan akan mengampuni dosa kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami, memampukan kami agar kami mau berubah, berjalan di jalan-Mu yang benar, mematuhi segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Tuhan, inilah doa pengakuan kami di hadapan-Mu, kiranya Tuhan yang mengampuni kami. Kami berdoa di dalam satu nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. 小朋友, Tuhan Yesus selalu berjalan bersama kita semua. Baik dalam suka, baik dalam duka, Tuhan selalu berjalan bersama kita. Mari kita sama-sama mengangkat pujian Jalan Serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Hari ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, terima kasih atas kasih setia dan anugerah Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih hari lepas hari boleh kami lalui. Ini semua karena kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menolong kami, sehingga kami ya Tuhan dapat persembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Kami mengucap syukur di dalam satu nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis ya. Kita dengarkan Dewi Lause bercerita. Hai anak-anak, kembali berjumpa lagi dengan Lause Dewi. Lause mau tanya nih, anak-anak semua pasti punya keluarga kan? Ya, sudah pasti. Kita semua datang ke dunia ini lewat sebuah keluarga. Coba anak-anak sebutkan siapa saja yang ada di dalam sebuah keluarga. Tentu ada papa, mama, mungkin ada juga kakak. Ada yang ada abang atau adik. Oh ya, ada kakek dan nenek. Dan mungkin juga ada paman dan bibi. Nah, inilah keluarga kita secara jasmani, secara fisik. Tapi anak-anak, sebagai pengikut Kristus atau sebagai anak-anak Tuhan, kita masih punya satu keluarga yang lain, yaitu keluarga Allah. Apa maksudnya ya keluarga Allah? Apakah kita lahir dari Allah? Tidak ya anak-anak, kita tidak lahir dari Allah, tapi kita diadopsi oleh Allah. Diadopsi apa itu ya? Diadopsi artinya diangkat jadi anak. Untuk lebih jelasnya lagi, ayo dengerin cerita Lause selanjutnya. Tapi sebelumnya, mari kita lipat tangan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Sekali lagi, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan persiapkan hati kami, supaya dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang senang, tenang, dengan sikap yang tertib, kami boleh mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, ada seorang anak yang namanya Didi. Didi ini tinggal di sebuah panti asuhan. Anak-anak tahu ya panti asuhan? Panti asuhan adalah tempat tinggal bagi anak-anak yang sudah tidak mempunyai papa atau mama, atau kedua-duanya. Mungkin karena papa mamanya sudah meninggal atau sudah tidak tahu
papa mamanya kemana? Jadi karena tidak ada yang menjaga, tidak ada yang merawat mereka, mereka kemudian dibawa ke panti asuhan. Karena di panti asuhan ada yang menjaga dan merawat mereka. Nah, anak-anak sejak lahir, Didi sudah tidak tahu siapa papa dan mamanya. Dia tidak tahu bagaimana wajah papa dan mamanya. Sedih ya anak-anak? Ya, Didi pingin sekali punya papa dan mama. Biasanya di panti asuhan ada kedatangan bapak atau ibu yang mau mencari anak untuk diadopsi, yaitu diangkat jadi anak oleh mereka. Nah, Didi pingin sekali, berharap sekali kalau suatu hari dia bisa dipilih untuk diadopsi oleh mereka, diangkat jadi anak oleh mereka. Karena Didi pingin sekali punya keluarga. Nah, lihatlah wajah Didi, dia yang selalu murung dan sedih karena dia pingin sekali punya keluarga. Tapi anak-anak, suatu hari di panti asuhan ada kedatangan seorang bapak dan seorang ibu. Nah, namanya Pak Michael sama Bu Michael. Pak Michael sama Bu Michael ke panti asuhan mau mencari anak untuk diadopsi mereka, untuk dijadikan, diangkat menjadi anak oleh mereka. Wah, anak-anak, kira-kira siapa ya yang dipilih oleh Pak Michael dan Bu Michael? Ya, benar. Rupanya hari itu Didi yang dipilih oleh mereka untuk dijadikan anak oleh mereka, untuk diadopsi oleh mereka. Wah, senangnya hati Didi. Didi yang wajahnya selalu murung dan sedih, kemudian berubah menjadi wajah yang gembira. Wah, yang senang sekali karena Didi sebentar lagi akan punya papa dan mama. Nah, setelah ditandatanganinya surat ya untuk pengangkatan anak, diadopsiannya untuk adopsi anak ini, kemudian Didi secara sah diadopsi oleh Pak Michael dan Bu Michael. Diangkat menjadi anak secara sah oleh Pak Michael dan Bu Michael. Kemudian sejak itu Didi boleh memanggil Pak Michael dan Bu Michael dengan sebutan Papa dan Mama. Wah, betapa senangnya hati Didi. Kemudian Didi boleh tinggal di rumah, dibawa pulang dan tinggal di rumah Pak Michael dan Bu Michael dan menikmati semua fasilitas yang ada di rumah Pak Michael dan Bu Michael. Misalnya, wah Didi bisa nonton TV dan juga mungkin tidur dengan AC, diberikan kasih sayang, dikasih sekolah. Wah, senangnya hati Didi. Nah, selain itu juga Didi selalu suka apa? Ngobrol, bercerita dengan Pak Michael dan Bu Michael. Ya, sehingga antara Didi dengan Pak Michael dan Bu Michael bisa saling mengenal satu sama lain. Bisa tahu, dan juga Pak Michael dan Bu Michael bisa mengetahui bagaimana sifat Didi. Dan jika ada yang tidak baik, Pak Michael dan Bu Michael juga bisa menasehati Didi. Nah, anak-anak, betapa senangnya hati Didi sejak itu. Didi sudah diadopsi atau diangkat jadi anak oleh Pak Michael dan Bu Michael. Nah, anak-anak, itulah artinya diadopsi. Begitu juga dengan Allah. Allah juga melakukan adopsi, mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Kalau begitu, kira-kira siapa ya yang diadopsi oleh Allah? Ya, yang diadopsi oleh Allah adalah, Lause akan bacakan satu nas Alkitab yang ditulis dalam Galatia pasal 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi anak-anak, siapa yang diadopsi oleh Allah? Ya, kita semua yang mau percaya dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka kita akan diadopsi, diangkat menjadi anak oleh Allah. Jadi setiap orang yang diadopsi oleh Allah akan menjadi keluarga Allah. Ya, keluarga Allah. Jadi keluarga Allah adalah kumpulan orang-orang atau anak-anak Tuhan yang diadopsi, diangkat jadi anak oleh Allah. Kalau begitu, apa hak istimewa yang dimiliki oleh setiap anak-anak Allah, setiap anak-anak yang sudah diadopsi oleh Allah?
Nah, yang pertama, kita punya hak istimewa untuk memanggil Allah sebagai Aba, sebagai Bapa. Wah, senang ya? Seperti tadi Didi, sejak dia diadopsi, diangkat jadi anak oleh Pak Michael dan Bu Michael, dia bisa memanggil Pak Michael dan Bu Michael dengan sebutan Papa dan Mama. Demikian juga dengan kita diberikan hak oleh Tuhan untuk memanggil Allah sebagai Aba, sebagai Bapa. Yang kedua, kita juga merupakan apa? Ahli waris Allah. Ahli waris Allah. Kita diberikan hak untuk tinggal di surga suatu hari nanti jika kita dipanggil oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Jadi kita boleh tinggal di surga bersama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga, sejak kita diangkat menjadi anak diadopsi oleh Allah, maka akan ada pemeliharaan Allah bagi kita. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, sesulit apapun, Tuhan berjanji akan tetap menjaga dan memelihara kita. Jadi tetap akan ada pemeliharaan Allah bagi kita. Wah, anak-anak senang ya, kita sudah menjadi anak-anak Allah. Lose mau tanya, siapa saja yang sudah diadopsi oleh Allah? Ya, semua kita yang percaya dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diadopsi secara sah oleh Allah. Kita diadopsi oleh Allah karena Allah sangat mengasihi kita melalui Yesus Kristus yang mau mati untuk kita yang berdosa. Nah, kalau begitu, kita sudah menjadi bagian dari keluarga Allah karena kita sudah diadopsi oleh Allah. Apa yang kita lakukan ya? Nah, seperti Didi tadi, dia sudah diadopsi oleh Pak Michael, dia boleh tinggal di rumah Pak Michael, menikmati semua fasilitas yang ada, dan dia juga selalu rindu untuk apa? Untuk ngobrol dengan Pak Michael dan Bu Michael, bercerita kepada Pak Michael dan Bu Michael, sehingga antara Pak Michael dan Bu Michael yang menjadi papa mamanya dengan Didi terjalin apa? Terjalin satu hubungan, satu relasi, satu ikatan yang bisa mengenal satu sama lain. Ya, bayangkan kalau Didi tinggal di rumah Pak Michael dan Bu Michael tapi tidak mau ngobrol, tidak mau bicara, diam saja. Apakah Didi bisa mengenal Pak Michael dan Bu Michael? Gak bisa ya. Nah, jadi Didi pasti tidak tahu apa yang menyenangkan hati Pak Michael dan Bu Michael. Demikian juga dengan kita. Kita sudah menjadi bagian dari keluarga Allah, juga harus menjalin relasi dengan siapa? Dengan Bapa kita di surga. Kalau begitu bagaimana caranya ya? Ya, caranya adalah dengan berdoa dan membaca Alkitab. Dengan berdoa dan membaca Alkitab, kita tahu apa yang Bapa kita mau. Bapa kita mau, kita selalu mau datang kepadanya, selalu ada waktu untuknya. Jadi anak-anak, jangan sering bermain game. Ya, jangan sering waktunya digunakan untuk bermain game. Karena anak-anak harus ingat, Bapa kita yang di surga selalu menunggu kita semua untuk datang kepadanya, bercerita kepadanya. Selain itu, jika kita berbuat salah, misalnya di rumah, kalau kita berbuat salah, papa mama kita pasti akan menegur kita supaya kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Demikian juga kalau kita berbuat dosa, Bapa kita yang di surga melalui Yesus Kristus, melalui Roh Kudus akan selalu menasehati kita, mengingatkan kita dengan firman Tuhan, ya, supaya kita tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, berbuat dosa yang sama, supaya kita benar-benar mau bertobat. Nah, anak-anak, untuk itu mari kita senantiasa mau belajar sama-sama, kita mau berdoa, mau membaca Alkitab. Kita harus selalu ingat bahwa Bapa kita di surga selalu menunggu kita, anak-anaknya mau datang kepadanya. Bisa ya anak-anak? Ayo, mari kita lipat tangan, kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah. Kami boleh memanggil Allah sebagai Aba, sebagai Bapa kami. Kami boleh menjadi ahli waris Allah, dan kami juga boleh ada penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa bagi kami. Kami bersyukur kepadamu. Bapak juga tolong kami supaya kami mau senantiasa rindu untuk datang kepada Bapak, mau tahu apa yang mau Bapak inginkan bagi kami untuk lakukan, sehingga kami mau rajin untuk berdoa dan membaca firman Tuhan, sehingga kami tahu apa yang Bapak kehendaki bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami. Seterusnya, tolong kami untuk senantiasa mau datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini dulu cerita Bu Guru, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.